Ini kita akan membahas mengenai algoritma binary search. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai algoritma linear search, di mana linear search akan melakukan pencarian pada keseluruhan data. Jika terdapat 100 data pada array, maka sistem akan mengecek ke 100 data tersebut. Jika ada 1000 data, maka akan dicek ke 1000 data tersebut. Jadi algoritma linear search melakukan pengecekan pada setiap data. Nah, pada binary search tidak seperti itu. Di binary search ini lebih efisien dalam melakukan pengecekan. Jadi tidak semua data dicek, tetapi menggunakan sebuah patokan di mana harus mencari data yang dicari. Kita masuk ke materinya ya. Jadi seperti ini. Data yang kita miliki yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, dengan indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, berarti di sini ada 8 data yang kita gunakan. Sama seperti pada algoritma-algoritma sebelumnya, dalam membuat atau menerapkan algoritma ini, kita harus mengabaikan value-nya. Karena value dapat berubah. Nah, yang harus kita perhatikan adalah indeks pada array tersebut ya. Oke, pada binary search terdapat 3 patokan. Pertama, left. Jadi di binary search itu ada yang namanya left. Left itu adalah indeks yang paling kecil atau yang paling kiri. Sedangkan yang right berarti dia indeks yang paling kanan. Kemudian dari indeks tersebut kita harus menghitung data atau posisi data yang berada di tengah. Untuk menentukan posisi data yang ada di tengah, kita dapat menghitung rata-rata dari indeks paling kiri dan indeks paling kanan. Left dan right-nya. Yang ini left ya. Ini left dan yang ini right. Jadi di sini kita hitung jadi 0 ditambah 7 dibagi 2. Kita cari rata-ratanya. Berarti 3,5. Kemudian 3,5 tersebut kita bulatkan ke bawah. Sehingga didapatkan nilai untuk atau posisi tengahnya ada pada indeks ketiga. Nah, jadi 3 ini indeks ya, bukan value. Kita lihat lagi di sini, kita tampilkan value dan indeksnya. Kira-kira indeks 3 itu berapa ya nilainya? Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa indeks 3 memiliki nilai 7. Nah, itu langkah awal dalam penerapan binary search. Dari hal tersebut, maka dibentuklah 3 rule. Ada 3 aturan yang harus diterapkan. Yang pertama, kita akan mengecek apakah nilai yang dicari itu sama dengan nilai yang ada pada mid, indeks mid-nya ya. Jadi di sini indeks mid-nya adalah 7. Misalnya seperti ini. Dan yang kita cari misalkan 3. Seperti itu. Nah, akan kita bahas ya habis ini. Artinya, yang kita cari 3, terus nilai mid-nya 3, berarti tadi value dari mid indeks ketiga adalah 7. Sekarang kita cocokkan di sini. Apakah yang kita cari, search, yaitu 3, sama dengan value mid ini ya 7. Nah, dia false, karena tidak sama. Maka kita ke kondisi selanjutnya. Kita cek kondisi selanjutnya. Apakah search, yaitu nilai yang 3, itu kurang dari value mid, ini value mid ya, yaitu 7. Apakah 3 kurang dari 7? Ya, jawabannya benar. Ketika jawabannya benar, maka kita harus mempersempit ruang pencarian kita. Kita harus mempersempit ruang pencarian kita dengan cara merubah right-nya. Ketika nilai yang dicari itu kurang dari mid, berarti kita kembali lagi ke sini. Nah,
nilai yang dicari itu adalah 3. Nah, 3 itu ada di sebelah kirinya mid. Mid-nya itu 7. Maka kita harus mempersempit di sini. Harus mempersempit ruang pencarian kita. Yang sebelumnya itu berada di sini, di keseluruhan data, harus kita persempit. Tadi 3 itu kurang dari 7. Berarti 3 tidak mungkin ada di sebelah kanannya 7. Sudah tidak mungkin di situ. Dan tadi kita sudah mengecek pada kondisi pertama bahwa apa yang kita cari tidak sama dengan value mid. Itu 7. Berarti ini juga dicoret. Berarti ruang pencarian kita persempit menjadi seperti ini. Nah, jadi ini yang harus kita cari. Untuk mempersempit tersebut, ada aturannya seperti ini ya. Jika yang kita cari itu kurang dari value mid, maka yang dilakukan adalah right-nya. Kita merubah nilai dari right. Right sama dengan nilai mid-nya dikurangi 1. Tadi mid-nya adalah 3, maka kita kurangi 1. Maka right-nya adalah 2. Right-nya jadinya 2. Setelah kita mendapatkan right-nya, sekarang kita menghitung mid-nya dengan rumus yang sama. Berarti left-nya tadi tetap 0 dan right-nya jadi 2. Berarti kita tambahkan 0 ditambahkan 2, kemudian kita bagi 2. Kita cari rata-ratanya ya. Jadinya 1. Kemudian kita bulatkan ke bawah dan hasilnya tetap 1. Seperti itu. Mid-nya adalah 1. Kita dapat mid-nya 1. Sekarang kita cek value-nya di sini. Kita cek dengan indeks 1, value-nya berapa? Value-nya adalah 3. Sekarang kita jalankan kembali rule yang sudah ada tadi. Ada 3 rule ya. Kita cek ke rule yang pertama di sini. Apakah search-nya tadi nilainya 3? 3 sama dengan value mid? Ya, sama. Karena tadi kita search-nya itu kita isi 3 dan value mid-nya bernilai 3. Maka kondisinya terpenuhi dan sistem akan mencetak data ditemukan. Jadi di rule ini kita menggunakan if else ya. Jika salah satu benar, dia langsung masuk ke situ dan tidak mengeksekusi kembali kondisi yang ada di bawahnya. Nah, jadi seperti itu binary search. Konsepnya seperti itu. Nah, ini jika kita, ini ada tambahan juga. Jika kita tidak memberikan break, maka sistem akan mencetak tulisan data ditemukan terus-menerus ya, karena tidak ada kondisi yang berubah dan kondisi tersebut selalu terpenuhi. Kondisi yang if ini selalu terpenuhi. Maka dia tidak akan berhenti programnya. Seperti itu. Jadi, kelebihannya binary search adalah binary search tidak melakukan pengecekan pada keseluruhan data. Tetapi, ada strategi khusus dari binary search, yaitu dengan mengecek. Pertama, mengecek apakah yang kita cari dengan sama dengan nilai pada mid-nya, posisi mid-nya. Jika tidak, maka kita akan mempersempit ruang pencarian. Jika yang kita cari itu kurang dari mid, berarti kita harus memperkecil ruang pencariannya ke kiri dengan merubah nilai right. Sedangkan jika yang kita cari itu lebih dari mid, maka kita harus menggeser left-nya. Kita harus menggeser seperti ini. Left-nya digeser atau disesuaikan nilainya dengan rumus seperti ini, yaitu mid ditambah 1. Mid ini indeksnya ya, tadi kan 3. Berarti 3 ditambahin 1, 4. Nah, kita geser ke sini. Yang dari 0 tadi, kan sebelumnya 0, ini kita geser ke sini. Seperti itu. Jika linear search untuk 100 data bisa
melakukan iterasi sebanyak 100 kali, maka kalau jika menggunakan binary search, ya mungkin hanya sekitar 8 atau 10 kali. Silakan nanti teman-teman coba apa perbedaan dari linear dan binary search. Nah, nanti ini juga ada permasalahan lagi. Bagaimana jika data yang dicari tidak ditemukan pada datanya? Maka ada aturan pada binary search, yaitu proses pencarian akan berakhir jika nilai right itu kurang dari sama dengan left. Nah, ini sangat mungkin terjadi ketika tidak ditemukan, maka ruang pencariannya akan semakin sempit dan semakin sempit, akhirnya akan overlap. Karena pada setiap proses penyempitan ruang pencarian itu ada proses penambahan dan pengurangan. Oh, kebalik, sorry. Jadi pengurangan dan penambahan. Seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan nanti nilai right itu lebih kecil daripada left. Nah, pada saat itulah proses pencarian harus dihentikan. Nah, baik, itu tadi konsep dari binary search. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan aja ya di kolom komentar sana ya. Baik, terima kasih.